Baik, sekarang saya akan coba menerangkan capacitated VRP ya, untuk menggunakan package VRPY untuk versi distribution and collection. Nah, jadi distance-nya masih sama ya dengan video sebelumnya. Kalau time mungkin tidak kita gunakan, yang kita gunakan adalah demands dan ada collect juga di sini. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita seperti biasa menginstall package-nya VRPY, NetworkX, PULP, CSPY. Kemudian kita akan dari NetworkX kita import beberapa command, beberapa method from NumPy matrix, setNet attributes, reliable nodes, dan diagram. Dari NumPy kita import array, dalam VRPY kita import vehicle routing problem. Seperti biasa juga kita dari matrix distance yang tadi sudah kita buat menjadi array dengan data type-nya integer cost. Kemudian dia di-convert menjadi diagram menggunakan from NumPy matrix. Dari A ini kita create using diagram. Kemudian kita set demand dan collect volumes. Kita set node attributes G dengan value demands dari matrix demands, atau maaf, dari array demands atau dictionary demands dengan namanya adalah demand. Kemudian set node attributes G value collect, namanya juga dinamakan collect. Ini namanya perlu persis sama ya, karena kita menggunakan framework atau library VRPY ini. Lalu kita beri label ulang, reliable nodes 0 sebagai source dan 17 sebagai sink. Ini juga perlu karena ya seperti biasa VRPY ini memang mengidentifikasinya dengan nama source dan sink. Lalu kita buat probe sama dengan sebuah vehicle routing problem menggunakan graph G yang sudah kita definisikan sebelumnya dan kita sempurnakan sebelumnya. Lalu kita tentukan bahwa load capacity atau capacity dari kendaraan adalah sama dengan 20. Lalu di sini kita berikan comment bahwa distribution collection sama dengan true. Artinya dia akan melakukan distribution collection. Dan artinya dia akan merecognize attribute collect ini. Jadi kalau kita coba G nodes, kita coba nodes yang kedua misalnya begitu, maka akan terlihat dia akan mengkolek 1 dan dia punya demand 1. Kalau kita 8 nodes 8 misalnya, demandnya 8, dia collect 1 dan demandnya juga 8. Artinya dalam model ini dia harus mengantarkan sejumlah 8 kendaraan begitu ya, 8 item, dan sekaligus mengambil collect mana tadi? Collect ini ya, ini 8 item sekaligus menjemput satu barang. Ini mungkin analoginya seperti VRP untuk galon ya. Galon itu kan kita ngambil galon, kemudian kita turunkan galonnya. Maaf, kita turunkan galon lalu kita ambil galonnya begitu ya. Oke, kembali ke sini kemari. Kemudian kita solve, lalu kita print base value-nya. Base value-nya adalah 5912. Sekarang ini meminimasi jarak. Kemudian rute terbaiknya adalah ini ya, kendaraan pertama sampai berapa kendaraan kita lihat sampai kendaraan keempat. Kendaraan pertama dari source ke 7 lalu ke sink. Kendaraan kedua dari source 1, 4, 3, 15, 11, 12 lalu ke sink. Kendaraan 3 dari source 8, 6, 2, 5 sink. Kendaraan 4 dari source 13, 14, 16, 29 sink. Nah, kemudian nanti akan terlihat juga di sini ada node load ya. Ya, node load ada berapa? Node loadnya itu adalah di 7 ada 4, di sink ada 4. Ya, artinya dibawa pulang lagi 4. Di 1 0, di 4 3, di 3 4 dan seterusnya begitu ya. Kenapa 0 ya? Mungkin ketika dia menaruh ya semuanya bisa jadi ditaruh begitu ya. Oke.
Oke, nah seperti itu. Jadi analoginya kasusnya seperti itu ya. Lalu ini some probe node load R sync for R in probe base value ya. Nah ini total berarti ya, total sepertinya dia melakukan looping untuk semua rute, lalu mengidentifikasi di berapa load ya ketika sudah sampai di ujung. Jadi sepertinya dia menjumlahkan yang angka-angka ini 4, 9, 10, dan 8, total 31 begitu. Ya. Oke. Baik, seperti itu ya. Jadi bentar. Ya. Misalnya kita coba membuat sebuah rute ya. Dimulai dari source sampai kepada sink. Nah, source-nya ini dimulai dari kemudian di 8, kemudian mengunjungi 6, kemudian 2, kemudian 5. Nah, di masing-masing ini ada ininya ya, kapasitasnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada kapasitas masing-masing. Jadi kalau jadi kita lihat coba datanya di atas. Jadi untuk masing-masing memiliki demand 8625 itu adalah 8 itu sama dengan demandnya 8, maaf. Jadi demandnya ini 8 demand ya. Kemudian 8625 8, 6 itu 4, 2 itu 1, 5 itu 2. Tapi mereka juga punya harus mengkolek ya. Koleknya 8 itu harus 1, 9 8 6 6 itu 1, 2 itu 1, 5 itu 2. Nah, jadi ketika kendaraan ini melewati ke sini, kita harus dipastikan di bawah kapasitas 20 ini. Maka kalau kita lihat di solusinya di sini ya. Oke. Makna yang ada di sini sebenarnya menunjukkan 8 kurang 1 ini sama dengan 7 begitu ya. Nomor 1 kan sama dengan 7. Sebentar. Dengan 4 kurang 1 itu 3. Dan ini 0. 0. Sehingga ketika awal itu 7. 7 tambah 3 sama dengan 10. 10 tambah 0 sama dengan 10. Kemudian 10 tambah 0 sama dengan 10 lagi. Sampai di sini adalah 10. Sebenarnya ya mungkin ini masih perlu dikonfirmasi kepada perancangnya ya. Karena makna dari nodes ya di sini memang ya. Node load. Oh, bisa jadi betul juga ya. Jadi di setiap node ini ada berapa ya? Ada 8 kurang 1. 8 dan diambil 1 ya, ada 7. Lalu di sini ada ya harusnya sini ada 3 begitu ya, tapi mungkin dianggap secara kumulatif. Oke, nantinya itu maknanya seperti ini, tapi kalau apakah dan sebenarnya memang masih memenuhi constraint-nya, tidak ada yang dilanggar, masih di bawah kapasitinya sama dengan 20 begitu. Baik, begitu mungkin penjelasannya.